Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dari Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Saya akan menjelaskan RPKPS untuk mata kuliah elektronika pada program studi S1 Fisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Fisika untuk mahasiswa semester 2. Pada mata kuliah ini akan dititikberatkan pada pemahaman prinsip dasar elektronika beserta penerapannya, yang meliputi elektronika analog yang disampaikan pada minggu pertama sampai minggu ke-7, kemudian dilanjutkan untuk elektronika digital pada minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Mata kuliah ini akan menerapkan perpaduan antara teaching-based learning dan case-based learning, sehingga nantinya mahasiswa akan diberikan tugas proyek secara berkelompok, dan pada akhir semester akan diadakan presentasi secara berkelompok. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Mahasiswa mampu mengaplikasikan hukum dasar rangkaian serta metode analisisnya pada rangkaian searah ataupun rangkaian bolak-balik. Kemudian dapat menganalisa penggunaan kapasitor, induktor, dioda, dan transistor, serta penguat operasional. Pada pertemuan setelah UTS, mahasiswa akan mendapatkan konsep-konsep elektronika digital pada gerbang logika, aljabar boolean, serta pada sistem sandi, konverter, dan terakhir menerapkan aplikasi pada rangkaian sekuensial. Materi pembelajaran sebelum UTS meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari konsep dasar rangkaian listrik, kemudian rangkaian resistif, kemudian metode analisa rangkaian DC, teorema rangkaian DC, serta analisa rangkaian DC, rangkaian AC. Kemudian menerapkan aplikasi pada dioda, transistor, serta operasional amplifier. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan mahasiswa sebagai panduan dalam pembelajaran. Untuk penilaian mata kuliah ini berdasarkan 4 komponen yang meliputi UTS, UAS, project, dan tugas. Ada beberapa software ataupun website yang dapat digunakan mahasiswa untuk mendukung pembelajaran, seperti Lesson in Electric Circuit, LTSpice untuk simulasi software, kemudian Electronic Workbench, dan juga Tinkercad. Ya, kita bisa mulai nih soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat ini ya? Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak, ya, terima wabarakatuh. kasih. Sehat semua itu ya. Bahagia juga ini ya. Alhamdulillah bahagia. Oke, untuk kelas pada hari ini, sebelum kita mulai ya, silakan berdoa ya, semoga kelas nanti berjalan lancar dan kita dapat ilmu baru gitu ya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan minggu ini ya, kita melanjutkan dari materi kemarin ya. Kemarin sudah membahas tentang pendahuluan elektronika ya. Untuk outline hari ini ya, ada 4 ya sebetulnya untuk materi rangkaian resistif. Ini merujuk ya eh, dari CPMK yang pertama ya. Jadi nanti diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan hukum dasar rangkaian ya dalam rangkaian listrik searah atau DC ataupun bolak-balik atau AC. Ya, ini ada 4 outline ya, hukum Ohm, rangkaian seri paralel, kemudian hukum Kirchhoff ini ya 1, 2, kemudian rangkaian Y dan delta. Ya, karena
untuk sesi ini hanya satu sesi ya, jadi cukup satu sesi, satu SKS, ya kita mungkin nanti cukup dua topik ini ya, hukum ohm dan rangkaian seri paralel. Jadi hukum ini menunjukkan persamaan ya, dasar dari rangkaian listrik ya, dari persamaan yang penting. Ya, ini menunjukkan bahwa arus yang mengalir dalam suatu konduktor atau suatu elemen itu akan berbanding lurus dengan tegangan atau potensial yang melintasinya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kalau kita gambarkan di kurva liniernya, ini ada delta V atau beda potensial atau beda tegangan, kemudian ada arus. Nah, ini grafik liniernya seperti ini. Ini yang kita sebut dengan hukum ohmik. Jadi fungsi linier antara tegangan dengan arus. Nah, nanti di elektronika yang sebagai penyebab atau cause-nya itu adalah tegangan atau beda potensial atau sumbu X gitu ya. Kalau kita punya persamaan Y sama dengan MX, ya ini adalah X-nya. Kemudian arus yang di arus listrik, aliran arus itu merupakan hasil atau efek dari tegangan. Ini ya Y sama dengan MX. Nah, ini Y-nya adalah berupa arus ya, kemudian X-nya nanti berupa tegangan. Nah, ini gradiennya adalah 1/R. Ini nilai gradien atau slope-nya. Ini merupakan perlawanan terhadap arus ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kalau R-nya itu besar, ya, R-nya besar, maka arus yang dihasilkan akan menjadi lebih besar atau kecil. Kalau hambatannya besar untuk tegangan tertentu. Kecil, Ayo, Pak. harus kecil. harusnya kecil Oh, harusnya harusnya kecil. kecil ya. Ini betul ya. Jadi kalau R-nya semakin besar, ya, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil ya, sesuai dengan persamaan berikut ini ya. Jadi berbanding terbalik dengan R. Untuk hukum Ohm ini bisa kita nyatakan ya untuk mengingat memudahkan dalam segitiga ini ya. Jadi kita bangun segitiga, ada V, I, dan R. Jadi kalau ingin mencari nilai V, maka I kalikan dengan R. Kemudian untuk mencari I, ya kita lihat di sini ya, memudahkan V dibagi R. Nah, untuk mencari nilai R, ya V dibagi dengan I. Jadi ini untuk memudahkan kita mengingat hukum Ohm. Nah, sekarang kita terapkan di persoalan elektronika rangkaian. Ini rangkaian sederhana ya. Ini simbol untuk tegangan atau baterai ya yang dihubungkan dengan A. Nah, ini multimeter ya, ampermeter. Jadi multimeter yang berfungsi sebagai ampermeter. Kemudian ini hambatannya. Nah, misalnya hambatan sebesar 125 ohm. Tegangannya 2,5 volt ya. Maka berapa arus yang terbaca di ampermeter ini? 20 miliampere, Pak. 20 miliampere. Nah, ini Mas Sasmita. Nah, ini ya, ini jawabannya dinyatakan dalam 20 mili. Nah, miliampere. Nah, sekarang tadi kan di sini dikatakan ya bahwa ada arus yang melewati pada R. Ya, pada R ini ada arus yang lewat karena ada beda potensial. Nah, sekarang bagaimana arah arusnya? Arah arus yang ada di sini, di hambatan ini. Ya. Nah, pada hambatan ini, bagaimana arah arusnya? Apakah ke bawah, atau ke atas, atau dari A ke B, atau dari B ke A? Yang kita sebut dengan arus referensi. Ya. Ini arus referensi. Jadi kalau kita memiliki beda potensial 10 volt, kemudian disambungkan dengan hambatan 5 ohm, maka ada arus sebesar 2 ampere ya dengan hukum ohm sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana arah arusnya? Nah, ini kemarin kita sudah belajar bahwa untuk aliran arus itu ada arus konvensional, ada arus elektron, aliran arus elektron. Nah, ini yang kita sebut dengan arus
konvensional. Jadi arah arus yang sebenarnya ini keluar dari kutub positif baterai atau tegangan, ya, kemudian melintasi rangkaian, kembali ke kutub negatif. Ini kita sebut dengan arus konvensional. Nah, ini ternyata hasil hitungan kita, ya, V dibagi dengan E ketemu 2 ampere, ini bernilai positif, ya. Ini artinya bahwa arah arus itu searah dengan arah arus sebenarnya, arus konvensional. Apakah mungkin arus itu bernilai negatif? Ini pertanyaannya, ya. Apakah arus listrik itu bisa bernilai negatif? Nah, itu. Ini ada yang mencoba menjawab nggak ini? Bisa, Pak. Oh, bisa. Ya, ya, terima kasih. Bisa nih ya. Oke. Nah, betul ya. Jadi arus listrik itu bernilai bisa bernilai negatif. Kenapa kok bisa bernilai negatif? Ini sama juga di dalam rangkaian listrik, ya, kita ada yang kita sebut dengan referensi. Nah, referensi dalam rangkaian listrik ini adalah nilai beda potensial yang bernilai nol atau yang bernilai negatif pada tegangan. Ini kita sebut dengan nilai referensi. Ini kalau positif itu artinya yang kita ukur, ya, pengukuran kita itu searah dengan arus sebenarnya. Kalau negatif berarti alat ukur kita itu berlawanan polaritasnya atau arahnya dengan arus sebenarnya. Nah, nanti kita cek ini di aplikasi, ya, simulasi software. Nah, untuk tegangan bagaimana? Nah, tadi kan arus melewati hambatan itu ada beda potensialnya, ya. Ada beda potensialnya, maka kita bisa menentukan potensial di R itu apakah positif atau negatif juga. Nah, ini sama ya, ketika ada arus melewati hambatan, maka ada potensial yang ada di hambatan tersebut. Ini potensial, nah ini tanda positif ya, ini tanda negatif. Itu menunjukkan potensial yang di atas itu lebih tinggi atau lebih besar daripada potensial yang di bawah. Ini lebih rendah tanda negatif. Nah, sehingga kalau kita beri indeks AB, ya, maka kita bisa menunjukkan beda potensial VAB, maka potensial A itu akan lebih tinggi daripada potensial yang di B. Nah, ini kita sebut dengan VAB. Nah, ini nanti juga sangat digunakan ya di analisa rangkaian. Nah, bagaimana keterkaitan arus? Nah, ini kita sebut dengan keterkaitan antara arus referensi ataupun polaritas dari tegangan. Jadi kalau ada hambatan, kita beri arus, maka kita bisa menghitung berapa potensialnya, positif atau negatif. Nah, jadi ini merupakan konsensinya atau aturannya gitu ya. Jadi ada arus yang melewati hambatan, misalnya dari atas ke bawah, ini ya, seperti contoh yang di sini. Maka muncul beda potensial pada hambatan tersebut, yang di atas ini ya, yang dari sumber arus itu akan bernilai positif atau lebih tinggi. Jadi ini tandanya. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, ini misalnya ada A ke B, ya. A ke B diketahui nilai hambatannya 2 ohm. Kemudian beda potensialnya diketahui 8 volt. Nah, ini yang diketahui 8 volt, positifnya ada di sebelah kiri atau di titik A, negatifnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana arah arusnya pada hambatan ini? Dari A ke B atau dari B ke A? Nah, ini. Silakan. Dari A ke B, Pak. Betul. Dari A ke B. Betul. Ya, sesuai dengan keterkaitan antara arus referensi. Ya, antara arus referensi dengan polaritas tegangan. Ya, jadi kalau diketahui positif, negatif, maka arah arusnya adalah dari A ke B ke kanan seperti ini. Nah, sekarang berapa nilai arus tersebut?
Nah, ini kan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini berapa nilai arusnya sekarang? Ini kan arahnya sudah tahu ya, dari A ke B. Nah, berapa sekarang nilai arus yang lewat di sini? Nah, ini 4 ampere, Pak. 4 ampere. Nih, terima kasih, Mbak. Ini. Ya, betul ya, nilainya adalah 4 ampere. Nah, kita menggunakan hukum Ohm yang sebelum yang tadi ya sudah kita pelajari. Hukum Ohm, ditanyakan arus, diketahui tegangan dan hambatan, maka kita bisa menghitung 8 volt dibagi dengan 2 ohm, ya, ketemunya 4 ampere. Nah, sekarang yang subbab kedua atau section yang kedua tentang rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri ini merupakan rangkaian antara hambatan. Ya, yang dirangkai seri itu artinya dirangkai secara lurus ya, ataupun ya bisa belok-belok seperti ini. Ini hanya ada satu aliran arus. Jadi dari A ke B misalnya, atau dari sini ya seperti selang itu ya, atau selang air, kemudian kita bentuk lingkaran. Nah, itu arusnya tetap satu ya, tapi hanya bertumpuk seperti ini. Nah, aliran arus ini memiliki nilai yang sama pada setiap komponen. Ini merupakan ciri dari rangkaian seri. Ya. Nah, untuk rangkaian ekivalensinya pada rangkaian seri ini, ya, nah kita menggunakan ya R1 karena dia disambung itu ya cari, ya maka dijumlahkan untuk rangkaian nilai hambatan ekivalensinya. R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau kita punya rangkaian seri seperti ini, ekivalensinya dijumlah gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus arus totalnya bagaimana? Ya dari V total atau V sumber dibagi dengan R ekivalensinya. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya berapa arus ataupun tegangan yang ada di R1. Nah, tadi kan di rangkaian seri itu cirinya adalah arusnya memiliki nilai yang sama. Jadi di sini ada I1 ya, ini I2, di sini ada I3 gitu kan. Nah, ini arusnya sama, I1, I2 dengan I3. Ya. Kemudian kita bisa menghitung berapa potensial pada masing-masing R. Menggunakan hukum Ohm kan? Jadi V1 berarti I1 kalikan R1. V2 adalah I2 kalikan R2. V3 I3 kalikan R3. Karena arusnya sama, ya kita menggunakan arus total, nah, maka ini yang kita sebut dengan arus totalnya. Ya, kalikan dengan masing-masing R. R1, R2, R3 itu kan. Maka kita ketemu persamaan ini. Sehingga dalam rangkaian seri itu kita sebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangannya terbagi. Ya, nanti V total itu adalah V1 tambah V2 tambah V3. Nah, itu rangkaian seri ya. Kemudian untuk rangkaian paralel, jadi itu jika dua elemen ini terhubung satu sama lain pada masing-masing terminalnya. Atau ini kita sebut dengan rangkaian paralel. Nah, yang membedakan adalah ini. Ya, beda potensial atau tegangan itu sama antara R1, R2, R3, atau Tn4. Ini ciri khas dari rangkaian paralel. Nah, contohnya seperti ini, itu ya. Nah, yang sebelah kiri ini termasuk rangkaian paralel, bukan rangkaian seri. Kenapa? Karena kedua terminal dari R1 dan R2 saling terhubung. Ya, ini rangkaian paralel. Atau juga dinyatakan dalam bentuk yang gambar seperti ini. Ini juga sama ininya, R1, R2, R3. Atau yang bentuk seperti ini ya. Ini R1, R2 dan R3. Nah, dalam rangkaian paralel ini kita sebut juga dengan rangkaian pembagi arus itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini arus total ya seperti cabang itu kan, ada cabang, maka aliran airnya itu akan terbagi ya. Aliran arus di sini juga akan terbagi I1, I2, I3. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian ekivalensinya dalam rangkaian paralel ini seper.
Jadi super ekuivalensinya adalah super R1, super R2, dan sampai tambah super Rn kalau ada N-nya. Ini arusnya bisa kita hitung ya, masing-masing arus. Karena di sini tuh tegangannya sama ya antara AP. Kalau ada R1 maka I1 adalah V dibagi R1. Kemudian untuk yang R2 tegangannya sama V ya, maka I2 adalah V dibagi R2 sampai ini I3 V juga dibagi dengan R3. Nah, sehingga kalau ada menggunakan VI totalnya itu kan dikali dengan R ekuivalensinya, maka kita bisa mendapatkan persamaan ini bahwa ekuivalensi untuk rangkaian paralel itu separuh. Ya, ini contohnya ya, misalnya dalam rangkaian paralel ya. Ini lampu ini yang sering kita gunakan atau kita lihat amati di rumah-rumah kita itu ya menggunakan rangkaian paralel. Nah, ini ada soal itu ya. Nah, ini bisa untuk latihan ya. Ya, ini silakan bisa untuk dikerjakan ini ya. 8 ini apa? Rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Jadi kombinasi antara seri dan paralel. Nih, oh belum. Oke. 14. 14. Oke, terima kasih Mas Widodo ini ya. Ada 14. Silakan, siapa yang menjawab ini yang lain? 14 Pak. Oh, 14 juga. Oke. Pas. Jadi sudah kita cek jawabannya. Nah, ternyata betul ya. Terima kasih semua. 14 ohm. Jadi yang pertama ini ya kita hitung dulu rangkaian serinya. Jika paralel kita hitung dulu ya. Untuk seri dijumlah berarti 8 tambah 4 12 ohm. Kemudian rangkaian paralel 6 dan 3 ohm. Jadi 2 ohm itu ya. Jadi 1/6 ditambah 1/3. Nanti dia menjadi 3/6. Maka ekuivalensinya menjadi 6/3. 6 dibagi 3, 2 ohm. Nah, ini 12 tambah 2 karena seri menjadi 14 ohm. Oke, terima kasih. Nah, nanti karena untuk mata kuliah elektronika ada project itu ya, ada project yang harus dikerjakan kelompok ya. Ini nanti untuk aplikasinya kita bisa menggunakan breadboard ini ya. Jadi ini kalau menggunakan apa untuk merangkaikan menggunakan PCB, itu harus disolder. Nah, untuk menggunakan breadboard ini kita bisa mensimulasi rangkaian listrik ya tanpa mensolder elemen-elemen ya. Kita tinggal menancapkan atau menempatkan elemen di lubang-lubang yang ada di breadboard ini. Nah, ini sebagai contohnya, ini rangkaian seri ya. Nah, ini akan nanti hambatan kita hubungkan seperti ini. Ya, ini rangkaian serinya. Ini ya apa yang garis lurus yang seperti di sini ya. Nah, ini terhubung, maksudnya ini terhubung tapi antara kolom atau baris setelahnya dia tidak terhubung. Atau bisa juga dirangkai seperti ini. Ini juga termasuk rangkaian seri. Ya. Di menempatkan ini terhubung antara kaki-kaki elemen dari resistor. Ini juga sama. Dia terhubung. Nah, demikian juga sama untuk rangkaian paralel. Nah, ini nanti bisa untuk dasar dari project itu ya. Kita menggunakan report ataupun praktikum ya. Nanti kita menggunakan report. Lebih mudah. Nah, aplikasi rangkaian resistif ini ya, seri paralel bisa kita temukan di potensiometer. Nah, potensio ini merupakan rangkaian seri ya. Ini dari beberapa hambatan yang dirangkai dengan seri. Nah, ini apa untuk terminalnya ada 3. Ini bentuk umum ya, bentuk yang kita ketahui dari potensiometer ya. Jadi ini bisa apa? Kita mendapatkan nilai hambatan tertentu dengan memutar knopnya ini atau tombolnya. Nah, ini aplikasinya juga ya. Kalau di rumah kan ada kipas angin itu ya, yang kipas angin yang bukan yang tombol ya, tapi yang kita putar knopnya. Nah, ini kalau kita putar misalnya di tombol yang rendah, kemudian kita putar lagi tombolnya yang di medium, kemudian kita putar lagi yang
sekali lagi, maka kita bisa mendapatkan putaran motor atau putaran kipas angin yang lebih cepat. Nah, jadi sistemnya sederhananya seperti ini ya. Ini bisa coba ini bisa dikerjakan dulu ya untuk latihannya. Pada rangkaian yang rendah ya atau pada tombol yang rendah akan diperoleh arus ya sebesar 1 ampere. Kalau untuk yang tinggi arusnya yang dihasilkan sebesar 3 ampere. Nah, diketahui motornya ini memiliki hambatan dalam sebesar 1 ohm. Jadi di motornya itu ada hambatan dalam sebesar 1 ohm. Nah, sekarang berapakah nilai R1, R2, dan R3? Saya sambil mengerjakan ya, saya share link untuk mengerjakan ini. Nah, itu ya sudah ada di chat, silahkan diisi Google Form-nya. Berapakah nilai R1, R2, dan R3? Jawabannya, nah, alhamdulillah betul semua itu ya. Ya, 100% semua. Ya, ini betul. Terima kasih. Ya, ini jawabannya betul semua. Terima kasih. Ya, sudah partisipasinya. Ya, mungkin, nah ini nanti ada tugas itu ya. Ada tugas, jadi selain tadi sudah ada kuis, ya ini ada tugas yang untuk ya merefresh materi hari ini. Nanti silakan dikerjakan di rumah, bisa boleh bekerja sama. Nanti jawabannya silakan disubmit di classroom, ya. Nanti ditulis, ya difoto dan disubmit, ya. Tidak perlu dikumpulkan di kelas. Nanti jawabannya bisa untuk belajar mandiri. Ya, ini masih ada waktu, ya. Sebelum tutup ini mungkin saya mengenalkan ya aplikasi itu ya. Ini aplikasi di Tinkercad ya. Di nanti teman-teman bisa untuk mencoba belajar ya merangkai rangkaian listrik atau nanti di project juga bisa menggunakan Tinkercad ya. Ini free. Ya, nanti misal seperti ini ya untuk merangkai rangkaian seri, rangkaian paralel itu kan. Ini nanti silahkan bisa dibuka di Tinkercad-nya. Nah, di sini bisa kita ini ya, nanti di sebelah yang kanan ini ada beberapa komponen ya, bisa dipilih all atau basic ya. Nah, nanti tinggal ditarik seperti ini ya, nah, meletakkan di sini ya. Ya ini atau nanti bisa dibalik ya menggunakan seperti ini ya bisa diputar. Nah, gitu kan. Ini bisa diputar rangkaiannya misal seperti ini ya. Nah, ini sudah ada beberapa kabel saya yang normal kita hubungkan di sini. Oh, seperti ini. Nah, ini sudah terhubung. Ya. Nah, untuk mengecek ini ada beberapa nilai ya. Nanti bisa kita misalnya 10 kilo ohm. Ini kita ganti ya. Misalnya berapa? 20 kilo. Nah, untuk mengecek bagaimana? Kita pakai multimeter. Jadi nanti silakan diketik ya. Di sini ada multimeter ya. Multimeter. Nanti tinggal dipasang. Kemudian untuk mengukur bagaimana? Kita klik simulasinya start ini ya. Ini 10 kilo ya. Oh, ini juga sama 20 kilo. Ini 40 kilo. Jadi 10 tambah 20 tambah 40 70. Nah, ini bisa digunakan itu ya nanti untuk simulasi dalam project ataupun ketika praktikum ya bisa membantu simulasi. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Masih partisipasinya ya selamat belajar dan nanti jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.